Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-129. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Buyut terdiam, ia menjadi bingung. Tetapi kata-kata Mahesa Agni itu seperti telah mencekamnya di atas tempatnya berdiri. Ketika ia melihat Mahesa Agni itu bergerak, maka kakinya seakan-akan telah tertancap dalam-dalam di padang karautan itu. Kalau Ki Buyut masih juga mau mendengarkan kata-kataku, tinggallah di sini. Dengan demikian hatiku masih juga mengucap syukur bahwa Ki Buyut akan tetap berusaha meneruskan kerja ini, meskipun hanya dengan 3-4 orang, seperti yang dilakukan oleh Empu Purwa dahulu. 3-4 tahun kerja Ki Buyut itu akan selesai. Ki Buyut tidak dapat menjawab. Mulutnya serasa terbungkam dan tenggorokannya serasa tersumbat sesuatu. Sudahlah Ki Buyut. Mahesa Agni bergumam dengan nada yang rendah datar. Ki Buyut hanya mampu menganggukkan kepalanya, tetapi mulutnya tidak dapat mengucapkan kata-kata. Betapapun orang-orang Panawijin itu merasa bahwa Mahesa Agni telah menyebabkan mereka terdorong ke dalam suatu kesulitan, betapa mereka menyesali Empu Purwa. Namun ketika kemudian mereka melihat anak muda itu berjalan meninggalkan mereka, menyongsong nyala-nyala obor di kejauhan, maka hati mereka pun menjadi terenyuh. Beberapa anak-anak muda mengepalkan tangannya dan berkata di dalam hatinya, "Oh, seandainya aku mampu berkelahi, aku pasti akan mengawaninya." Apalagi Jinan dan Sinungsari, mereka adalah anak-anak muda yang pertama-tama mengikuti Mahesa Agni mencari tempat ini. Tetapi mereka hanya berani menggertakkan gigi-gigi mereka. Betapa besar keinginan mereka untuk membantu Mahesa Agni, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk itu. Sedangkan orang tua-tua hanya dapat mengusap dada mereka sambil berdoa, semoga Mahesa Agni tidak menemukan sesuatu bencana, apalagi yang dapat membahayakan jiwanya. Berbeda dengan mereka adalah Patalan. Ia tidak dapat lagi menahan perasaannya melihat Mahesa Agni melangkah meninggalkan mereka, masuk ke dalam malam yang gelap. Pedang di lambungnya telah membuat anak muda itu menjadi semakin berdebar-debar. Sedangkan yang pergi bersamanya hanyalah seorang yang telah lanjut usia dengan sebilah keris raksasa di punggungnya. Apakah kita sampai hati melepaskannya? Desis Patalan di dalam hatinya. Patalan bukanlah seorang pemberani, tetapi perasaannya ternyata lebih tajam dari kawan-kawannya. Betapapun ia dikuasai oleh kecemasan, tetapi tiba-tiba ia berlari masuk ke dalam gubuknya. Diraihnya pedang di dinding gubuk itu, dan tanpa berkata apapun kepada kawan-kawannya, maka segera ia pun berlari menyusul Mahesa Agni. Patalan! Terdengar beberapa orang memanggilnya, tetapi Patalan sama sekali tidak berpaling. Ia berlari semakin kencang, dan bahkan kemudian terdengar ia berteriak, "Agni, tunggu, tunggu, aku pergi bersamamu." Kepergian Patalan telah mengguncangkan dada orang-orang Panawijin.
Tiba-tiba mereka pun ingin juga berlari menyusul seperti Patalan. Namun mereka telah diikat oleh kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak berani beranjak dari tempatnya. Tetapi dengan demikian, merayaplah kesadaran di dalam hati mereka bahwa sebenarnya Mahesa Agni selama ini telah mengorbankan apa saja yang ada padanya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan Panawijen, sama sekali bukan untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang Panawijen yang selama ini telah menyakiti hatinya menjadi kecewa, kecewa sekali. Tetapi apakah mereka masih akan mendapat kesempatan untuk menyatakan penyesalannya dan minta maaf kepada anak muda itu? Mahesa Agni telah pergi dan berkata kepada mereka supaya mereka tidak lagi mengharapkan ia kembali. Beberapa orang merasa betapa besar kesalahan mereka terhadap anak muda itu. Anak muda yang kini berjalan menembus gelap malam, meninggalkan mereka dengan pedang di lambungnya. Orang-orang Panawijen yang tinggal di perkemahan itu kini masih saja berdiri tegak seperti patung. Mereka melihat Mahesa Agni dan Empu Gandring menghilang seperti ditelan oleh gelap malam yang menganga di padang karautan. Sejenak mereka masih dapat menyaksikan Patalan berlari menyusul keduanya. Kemudian mereka pun hilanglah. Hilang dan terasa betapa kini mereka kehilangan anak muda yang telah banyak berkorban untuk mereka. Mahesa Agni yang berjalan meninggalkan orang-orang Panawijen bersama pamannya terkejut mendengar seseorang memanggilnya. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Patalan berlari-lari menyusul. "Ada apa, Patalan?" bertanya Mahesa Agni. "Aku akan pergi bersamamu, Agni," sahut Patalan dengan nafas terengah-engah. Mahesa Agni dan Empu Gandring menjadi heran. "Kenapa kau akan ikut kami?" bertanya Mahesa Agni. "Kita pergi bersama-sama sejak kita mencari tempat ini, Agni. Kita telah bekerja pula bersama-sama. Sekarang berilah aku kesempatan mengikutimu, apapun yang akan terjadi." "Patalan," dada Mahesa Agni berdesir tajam. "Terima kasih, tetapi kali ini aku akan menghadapi keadaan yang tidak menentu. Aku belum tahu apakah kira-kira yang akan terjadi. Karena itu kembalilah. Dahulu, ketika kita meninggalkan Panawijen, masuk ke dalam padang ini, kita juga belum tahu apa yang akan terjadi. Agni, berilah aku kesempatan. Mungkin aku tidak berarti bagimu, tetapi aku tidak dapat kembali. Aku tidak dapat melihat kau seorang diri menyongsong bahaya tanpa perhatian. Aku tidak akan mampu membelamu dalam keadaan apapun. Tetapi setidak-tidaknya aku sudah menyatakan kesetiakawananku terhadapmu." "Terima kasih." Sekali lagi Mahesa Agni menyatakan perasaannya. "Tetapi kembalilah. Mungkin aku tidak akan sempat berbuat sesuatu atasmu, sebab keadaanku sendiri sama sekali tidak aku ketahui." "Tidak," sahut Patalan. "Kali ini aku tidak akan minta perlindunganmu. Sejak aku hampir mati ketakutan di padang karautan, bukankah aku belajar memegang hulu pedang? Bukankah kau juga yang mengajari aku? Mudah-mudahan aku dapat mempergunakannya." Oh, Mahesa Agni menarik nafas. "Apa yang aku berikan itu sama sekali belum berarti apa-apa, Patalan. Beri aku kesempatan, Agni, bukan terdorong karena kesombonganku. Tetapi katakanlah bahwa kau menghadapi bahaya maut, dan aku pun bersedia menghadapinya." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Betapa ia menjadi heran melihat Patalan tiba-tiba saja tidak takut menentang maut. Karena itu maka akhirnya ia kembali. Katanya, "Baiklah Patalan,
kalau kau bersedia ikut bersama kami, tetapi kau harus sudah dapat membayangkan bahwa kita kali ini tidak sedang bertamasya." "Aku tahu, Agni," sahut Patalan. "Baiklah," gumam Mahesa Agni. Ketiganya pun kemudian meneruskan perjalanan mereka, menyongsong api-api obor yang semakin lama menjadi semakin dekat. Langkah-langkah mereka semakin lama menjadi semakin cepat. Mahesa Agni berjalan di paling depan, kemudian pamannya dan Patalan berjalan berjajar di belakang. Tak sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Meskipun demikian, semakin dekat mereka dengan obor-obor itu, hati mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Tanpa sesadarnya, maka tangan Mahesa Agni telah melekat di hulu pedangnya. Dengan gigi gemeretak ia memandang lurus ke depan, memandang pada setiap kemungkinan yang dapat terjadi atasnya. Sedang Patalan pun benar-benar mengherankan. Ia kini tidak lagi gemetar dan bahkan hampir pingsan ketakutan seperti pada saat ia bertemu dengan orang yang menyebut dirinya hantu karautan di padang ini beberapa saat yang lampau. Tetapi kini ia berjalan dengan langkah yang tetap seperti Mahesa Agni. Tangannya pun telah melekat pula di hulu pedangnya. Empu Gandringlah yang masih juga memandangi setiap titik nyala obor di hadapannya dengan tenang. Kerut-kerut umur di wajahnya seakan-akan menjadi kian bertambah. Tetapi orang itu masih juga sempat memperhatikan sikap kemenakannya. Meskipun demikian, Empu Gandring tidak berkata sepatah kata pun. Jauh di belakang mereka, orang-orang Panawijen masih juga berdiri di tempatnya. Mereka seakan-akan telah membeku. Mata mereka terhunjam ke dalam gelap malam yang terbentang di atas padang karautan. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu kecuali nyala-nyala obor itu. Dengan hati gelisah, cemas dan berdebar-debar, mereka memandangi api itu. Api itu masih saja merayap mendekat. Tiba-tiba hati mereka terguncang ketika mereka melihat obor-obor itu berhenti. Seperti nyala-nyala api itu mengambang di udara yang dingin pekat. Tak seorang pun yang dapat membayangkan apa yang terjadi di kejauhan itu. Mereka benar-benar tidak melihat sesuatu kecuali api itu. Tangan-tangan yang menggenggam obor itu pun sama sekali tidak mereka lihat, apalagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka tidak akan dapat melihat seandainya di sekitar obor-obor itu kini terjadi perkelahian yang sengit. Mereka tidak akan dapat melihat seandainya Mahesa Agni terluka atau bahkan terbunuh. Atau mungkin pula Mahesa Agni itu kini telah mereka tangkap dan mereka seret dengan kasarnya di tengah-tengah padang yang gelap itu. Tetapi mungkin pula terjadi sebaliknya. Mungkin pedang Mahesa Agni dan keris raksasa pamannya telah berhasil membersihkan lawannya. Tetapi obor itu masih juga menyala di tempatnya, tidak bergerak dan tidak menjauh. Dada orang-orang Panawijen itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka tidak merasa bahwa mereka telah berdiri terlampau lama di tempatnya. Mereka tersadar ketika tiba-tiba mereka melihat obor itu bergerak pula dan darah mereka serasa berhenti mengalir. Ketika tiba-tiba pula mereka melihat seseorang berlari-lari menuju kepada mereka sambil berteriak, "Ki Buyut! Ki Buyut!" Orang itu adalah Patalan. Betapa terkejut Ki Buyut Panawijen melihat Patalan yang seakan-akan dimuntahkan dari mulut kegelapan yang pekat itu.
Terhuyung-huyung anak itu menjadi semakin dekat. Beberapa langkah lagi Patalan akan sampai di perkemahan. Tetapi seakan-akan tenaganya telah terperas habis. Patalan! Ki Buyut Panawijen berlari tertatih-tatih menyongsongnya. Kenapa kau? Nafas Patalan seakan-akan telah terputus di kerongkongannya. Kini ia sudah tidak berlari lagi. Anak muda itu berdiri seperti sehelai daun ilalang ditiup badai. Sehingga ketika Ki Buyut Panawijen dan beberapa orang yang berlari-lari menyusulnya sampai di hadapannya, maka Patalan itu pun terjatuh. Patalan! Panggil Ki Buyut sambil berjongkok di sampingnya. Diangkatnya kepala anak muda itu sambil bertanya, "Ada apa? Ada apa, Patalan?" Ki Buyut. Patalan mencoba berkata sesuatu, tetapi nafasnya telah menjadi terlampau sendat, sehingga akhirnya anak muda itu jatuh pingsan kelelahan. Pingsan? Desis Ki Buyut. "Ambil air, cepat. Ia akan dapat segera sadar dan mengatakan kepada kita apa yang telah terjadi." Beberapa orang berlari-larian mencari air, sedang beberapa orang lain berdiri dengan wajah pucat gemetar. "Apakah yang terjadi?" desis sesama mereka. Bencana akan menimpa kita sekalian," berkata salah seorang dari mereka. "Lihat," sebut yang lain. "Kini obor-obor itu telah mendekat. Mahesa Agni pun pasti telah mereka tangkap. Agaknya mereka tidak puas dengan menangkap Mahesa Agni dan pamannya yang tua itu. Untunglah Patalan sempat melarikan diri." "Iya, sekarang bagaimana dengan kita? Kita harus melarikan diri pula." "Iya, kita harus melarikan diri." Tetapi percakapan itu terputus oleh suara Ki Buyut lantang. "Kita tetap di sini, apapun yang akan terjadi." "Tetapi bagaimana kalau mereka akan membunuh kita semua, Ki Buyut?" "Tak ada gunanya melarikan diri. Mereka akan mengejar dan menangkap kita. Dengan demikian, kita hanya akan menambah kemarahan mereka, sehingga mereka akan berbuat jauh lebih mengerikan lagi." Orang-orang Panawijen itu kini telah benar-benar menggigil. Betapa anak-anak muda itu seakan-akan tidak lagi mampu berdiri di atas kaki mereka. Namun dalam pada itu Ki Buyut berkata, "Daripada kita berusaha melarikan diri, bukankah jumlah kita cukup banyak? Hei, anak-anak muda, kenapa kalian tidak mengambil senjata-senjata kalian?" Tak seorang pun yang beranjak dari tempatnya, bahkan darah mereka seakan-akan telah benar-benar membeku. Ketika beberapa orang yang mengambil air telah datang, maka obor di padang karautan itu pun telah menjadi semakin dekat. "Ki Buyut!" Tiba-tiba seorang anak muda berkata gemetar, "Kenapa kita tidak boleh lari? Bukankah lebih baik menyelamatkan diri daripada kita dibinasakannya di sini?" "Ambil senjatamu!" teriak Ki Buyut yang tua itu. "Kalau kau tidak mempunyai pedang, ambillah kapak atau beliung atau apa saja yang dapat kau pergunakan sebagai senjata. Jangan menjadi pengecut sampai akhir hayatmu." Tetapi teriakan Ki Buyut itu menambahnya menjadi ketakutan. Jinan dan Sinung Sari pun kini telah berjongkok di samping Patalan yang pingsan itu pula. Perlahan-lahan dititikkannya air ke bibir anak muda itu. Setetes demi setetes, Ki Buyut memperingatkan. Kemudian katanya pula, "Jaga Patalan baik-baik. Usahakan anak ini segera menjadi sadar." "Apakah Ki Buyut akan pergi?" bertanya Sinung Sari. "Tidak,
Aku tetap di sini, sahut Ki Buyut. Tetapi aku tidak akan berdiam diri meskipun aku sudah tua. Ki Buyut itu pun segera menyerahkan patalan kepada Sinungsari dan Jinan. Dengan tergesa-gesa, ia berdiri dan melangkah ke gubuknya. Berpasang-pasang mata mengikutinya dengan pertanyaan di dalam setiap hati. Namun segera mereka mengetahui apakah yang telah dikerjakan oleh Ki Buyut itu. Sejenak kemudian, Ki Buyut itu pun telah kembali pula di antara orang-orang Panawijen. Tetapi kini ia memegang pedang di tangannya. Tangan yang sudah berkeriput, namun genggaman atas pedangnya masih cukup kuat. Ki Buyut bukanlah seseorang yang sama sekali tidak mampu menggenggam pedang. Meskipun ia bukan seorang yang cukup baik untuk berkelahi, namun ia mampu pula menggerakkan senjata. Beberapa anak-anak muda menjadi berdebar-debar di dalam hati. Ada pula yang menjadi malu kepada diri mereka sendiri. Tetapi ada yang bahkan menjadi semakin kecut. Wajah-wajah mereka menjadi seputih kapas dan nafas mereka satu-satu tersangkut di kerongkongan. Tetapi Jinan dan Sinungsari tidak lagi dapat berdiam diri. Sambil menggigil ketakutan, Patalan telah lebih dahulu mengambil pedangnya. Karena itu maka Jinan berkata kepada seseorang yang berjongkok pula di sampingnya, "Mari, usahakan Patalan menjadi sadar. Aku pun akan mengambil pedangku." Kini seseorang yang sudah agak tua memangku kepala Patalan. Setetes-setetes dititikkannya air ke mulut anak muda itu. Ketika kemudian Jinan dan Sinungsari telah berdiri di sampingnya dengan pedang di lambung masing-masing, maka obor-obor itu telah menjadi sudah semakin dekat. Tiba-tiba mereka melihat Patalan itu bergerak-gerak. Dengan serta-merta beberapa orang segera berjongkok di sampingnya. Dan mereka pun kemudian mendengar Patalan berdesis perlahan-lahan ketika dilihatnya Jinan dan Sinungsari. "Hantu karautan yang datang. Yang datang itu adalah hantu karautan." Suara itu menggelegar bagaikan guntur yang meledak di setiap telinga. Hantu karautan. Segera ketakutan mencekam hati orang-orang Panawijen itu. Hantu adalah sebutan yang paling mengerikan bagi mereka. Kalau yang datang itu segerombolan perampok atau kuda sempana, maka mereka masih akan dapat menghindar, melarikan diri atau menangis minta ampun. Tetapi yang disebut Patalan adalah hantu karautan, hantu yang bengis dan mengerikan. Tak seorang pun yang masih mampu mengucapkan pertanyaan-pertanyaan. Ki Buyut Panawijen terdiam membeku. Apakah ia akan dapat melawan hantu meskipun seandainya anak-anak Panawijen itu bersama-sama mengangkat senjata? Dalam pada itu kembali terdengar suara Patalan. Kali ini agak lebih keras. "Sinungsari dan Jinan, apakah kau masih ingat hantu karautan itu?" Sinungsari dan Jinan mengerutkan keningnya. "Bukankah kita telah pernah bertemu dengan 3 orang hantu di padang ini?" Tiba-tiba Sinungsari dan Jinan menganggukkan kepalanya. Aku akan bangun," desah Patalan. Perlahan-lahan ditolong oleh Sinungsari dan Jinan, Patalan itu bangkit dan duduk bertelekan tangannya. "Apakah aku pingsan?" Iya, kau pingsan," sahut Sinungsari. "Lihat, obor-obor itu sudah terlampau dekat." "Iya, siapakah mereka?" bertanya Jinan tidak sabar. "Sudah aku katakan, hantu karautan."
Tetapi orang-orang yang mendengar kata-kata Patalan dan melihat wajahnya menjadi bingung. Wajah itu meskipun pucat, tetapi sama sekali tidak menunjukkan kesan-kesan yang mengerikan. "Hantu yang mana? Katakan, cepat!" desak Sinungsari. "Hantu berkuda." Orang-orang yang mendengarkannya menjadi semakin bingung. "Hantu berkuda?" Beberapa orang mengulangi di dalam hatinya yang kecut. "Ada 2 hantu berkuda," sahut Jinan. "Yang datang adalah hantu yang sebenarnya, hantu yang dikatakan oleh Mahesa Agni, hantu yang mengalahkan segala hantu di padang ini." Sinungsari berpikir sejenak. Jinan pun tiba-tiba bangkit berdiri. "Sinungsari," katanya, "hantu berkuda yang tampan itu, bukankah begitu maksudmu, Patalan?" "Iya. Tetapi kenapa kau berlari terbirit-birit ketakutan?" "Aku disuruh oleh Mahesa Agni untuk mengabarkan bahwa hantu itulah yang datang, bukan orang lain." "Gila!" Tiba-tiba Sinungsari pun tegak pula. Hampir bersamaan maka Sinungsari dan Jinan berkata, "Aku akan pergi menyongsong hantu itu." "Sinungsari, Jinan!" panggil Ki Buyut. Tetapi Sinungsari dan Jinan telah berlari masuk ke dalam gelap malam, menyongsong obor-obor yang kini sudah menjadi semakin dekat. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada orang-orang Panawijen. Kenapa tiba-tiba Sinungsari dan Jinan berlari menyongsong hantu karawutan itu? Apakah tiba-tiba saja mereka sadar bahwa mereka harus membela Mahesa Agni dari bencana itu? Tetapi tak seorang pun yang sempat menemukan jawabnya. Patalan yang lemah itu pun kini telah berdiri pula. Dipandanginya nyala obor-obor itu, dan remang-remang mereka telah melihat serombongan bayangan berjalan perlahan-lahan mendekati perkemahan itu. "Patalan," desis Ki Buyut, "kau lihat bayangan-bayangan itu?" "Ya Ki Buyut, aku menjadi ngeri. Bagaimanakah bentuk hantu-hantu itu?" Patalan tiba-tiba tersenyum, dan Ki Buyut pun menjadi semakin tidak mengerti apakah sebenarnya yang sedang dihadapi. Ketika sekali lagi ia mengamati bayangan-bayangan itu, dilihatnya bayangan-bayangan yang besar berjalan tersuruk-suruk di antara mereka. Tetapi tiba-tiba telinga Ki Buyut menangkap sesuatu. Bunyi yang selama ini seolah-olah bunyi gemerisik kaki-kaki hantu yang mengerikan. Tetapi ia kenal benar bunyi yang kini dapat didengarkannya dengan lebih seksama. "Pedati," desisnya. "Bukankah bunyi itu berasal dari roda pedati?" "Iya," sahut Patalan. "Apakah hubungan antara hantu dan pedati?" Sekali lagi Patalan tersenyum. "Lihat Ki Buyut, yang berkuda di depan itulah hantu karautan." Ki Buyut tidak dapat mengerti, tetapi obor-obor itu kini sudah menjadi terlampau dekat. Dengan hati yang bimbang dan penuh kecemasan, Ki Buyut Panawijen beserta orang-orang Panawijen yang gemetar melihat sebuah iring-iringan yang besar mendekati perkemahan mereka. Bukan saja beberapa orang berkuda, tetapi pedati-pedati dan beberapa pasang lembu dan kuda. Dalam kebimbangan dan kebingungan itu, terdengar suara Mahesa Agni. "Ki Buyut, ternyata semua dugaan kita keliru. Bukankah Patalan telah mengatakannya?" "Patalan pingsan," terdengar suara Sinungsari menyahut. Mahesa Agni tertegun, dipalingkannya wajahnya ke arah Sinungsari dan Jinan yang menjemputnya. "Kenapa anak itu pingsan?" Patalan mendengar pembicaraan itu sambil tertawa kecil. Ia menyahut, "Hehehe, aku berlari terlampau cepat,
Nafasku terputus dan aku pingsan sebelum aku sempat mengatakannya. Oh, Mahesa Agni pun tertawa pula. Kini iring-iringan itu telah berhenti. Mahesa Agni dan pamannya bersama Sinung Sari dan Jinan berjalan mendahului menemui Ki Buyut Panawijen yang berdiri seperti sebatang tonggak. Dengan wajah yang tidak menentu, orang tua itu memandangi Mahesa Agni dan iring-iringan berganti-ganti. Perkemahan itu kini ditelan oleh suasana yang aneh. Ki Buyut Panawijen, anak-anak muda dan orang-orang Panawijen yang melihat iring-iringan itu serasa berada di dalam mimpi. Pedati-pedati dan berpasang-pasang lembu, kerbau dan kuda. Apakah artinya ini, Agni? Bertanya Ki Buyut dengan nada yang datar. Ki Buyut, berkata Mahesa Agni, bukankah aku pernah mengatakan bahwa aku di Tumapel pernah menjanjikan bantuan kepada kita, pedati dan alat-alat lain, bahkan lembu, kerbau dan kuda? Ki Buyut Panawijen yang tua itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap dadanya, seakan-akan baru saja ia terlempar ke dalam sebuah mimpi yang dahsyat. Sekali ia mengamati iring-iringan itu di bawah cahaya obor yang tidak begitu terang, lama-telamat dilihatnya pedati yang ditarik oleh kerbau dan lembu berberat-berat dan beberapa puluh orang prajurit. Benar-benar seperti cerita tentang barang-barang tiban dari langit, gumamnya. Inilah orangnya yang mendapatkan tugas untuk membawa semuanya itu kemari, Ki Buyut. Namanya Ken Arok, seorang pelayan dalam istana Tumapel. Ken Arok mengenal padang karotan ini seperti kita mengenal segenap sudut padukuhan Panawijen. Itulah sebabnya ia tidak asing lagi berada di tengah-tengah padang ini kembali. Ki Buyut menganggukkan kepalanya dalam-dalam, sedang Ken Arok tersenyum sambil berdesah. Ah, ada-ada saja kok, Agni. Selamat datang, Ger. Ki Buyut menyapanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.